Halo. Selamat sore semua. Selamat bertemu. Sore hari ini kita bertemu di sini. Kita mau mempersiapkan diri, orang tua dan juga anak-anak, untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita. Benarkah tidak? Sudah siapkah belum bapak-bapak, mama-mama? Sudah siap untuk mengantar anak-anak terima komuni pertama? Wih, sudah siap belum? Anak-anak sudah siap untuk terima komuni pertama? Baik. Anak-anak siap apa saja mau penerimaan komuni pertama? Saya tanya di belakang dulu. Anak-anak sudah siap apa? Siap apa? Apa lagi? Coba dulu. Pegang mic. Siap apa saja? Siap baju. Ya, hei, tenang. Siap, terus. Siap doa. Ya. Siap kitab. Ya. Lilin. Buku doa. Rosario. Priuk, panci, kuali sudah siap semua? Mari. Baik. Jadi anak-anak kita harus lebih mempersiapkan diri. Kita sudah punya banyak waktu dalam situasi pandemik ini untuk mempersiapkan diri. Dan kepada kita orang tua juga lebih serius dengan tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Banyak anak-anak yang dibiarkan. Mereka bergerak, berjalan, berjuang sendiri tanpa ada pendamping, tanpa ada penolong, tanpa ada pembimbing. Sementara bapak dan mama ada. Kasihan juga kalau bapak mama jalan sendiri, anak-anak juga jalan sendiri. Lalu menjadi pertanyaan, siapa yang seharusnya mendampingi, menemani, dan berperan untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak? Khususnya peran dan tanggung jawab kita dari orang tua terhadap kehidupan iman dari anak-anak itu sendiri. Bagaimana kita menghidupi bibit iman yang sudah ditaburkan di dalam rumah keluarga, dan biarkanlah bibit itu bertumbuh, dia berkembang, berawal dari rumah, dari keluarga. Karena itu kehidupan rohani di dalam keluarga juga sungguh-sungguh memainkan peran penting untuk proses pertumbuhan kehidupan iman dari anak-anak kita itu sendiri. Bagaimana kita orang tua, kita berdoa atau tidak? Halo orang tua, bapak-bapak, mama-mama, berdoa atau tidak? Berdoa ya. Pagi, siang, malam berdoa. Siapa yang tidak biasa berdoa? Angkat tangan. Semua biasa ya? Ya. Anak-anak, siapa yang tidak pernah berdoa? Halo, angkat tangan dulu. Semua berdoa? Berdoa atau tidak? Baik. Ingat, setiap doa punya puncaknya pada Ekaristi Kudus. Apapun bentuk doa yang kita jalankan, doa pribadi ataupun doa kelompok, selalu berpuncak pada Ekaristi Kudus. Dan ingat, komuni pertama terjadi
dalam Ekaristi Kudus. Jadi hari ini kita bertemu bersama dan kita mau lihat secara bersama-sama sejauh mana persiapan anak-anak kita dan sejauh mana persiapan dari orang tua dan tanggung jawab dari orang tua dalam membimbing dan juga memperhatikan anak-anak untuk penerimaan komuni pertama nanti. Jadi baik, kita sebentar masuk dalam dua babak. Babak pertama, kita mau melihat secara bersama sejauh mana anak-anak kita mempersiapkan diri. Doa-doa. Jadi sudah beli buku toh? Nah, jadi bukan beli buku lalu simpan. Beli buku dan belajar. Lalu kita masuk kepada babak yang kedua untuk orang tua. Jadi orang tua kita taruh terakhir, itu babak penutup. Orang tua yang menutup seluruh pertemuan kita. Bisa atau tidak? Halo, bisa atau tidak? Nah, jadi nanti kita lihat bersama. Jadi untuk anak-anak babak pertama ini kita mulai dari depan. Babak kedua untuk orang tua kita mulai dari belakang. Begitu ya? Bisa dong? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, silakan. Berdiri. Ini sambut baru kan? Anak-anak dulu ya. Anak-anak. Jadi Bapak bisa bertahan dulu sebentar, ada jatah. Sudah, berdiri. 5 perintah gereja. 5 perintah gereja. 1. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 2. Rayakanlah misa kudus. Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada pesta yang diwajibkan. Dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang. 3. Jangan makan daging pada hari pantang, berpuasalah pada hari puasa. 4. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. 5. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Tuhan yang Maha Baik, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah mengenal engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa dan berjanji akan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa kasih. Doa cinta. Tuhan asal segala cinta, aku mencintai engkau dari segala sesuatu, dan dengan dengan segenap hatiku, sebab engkau Maha Baik dan pantas dicintai. Karena Cinta aku lebih dari segala, maka aku mencintai semua orang, bagaimana aku mencintai dirimu. Tuhan tamatlah cintaku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti para pemuraan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayangan-Mu. majulah. Doakan. 1, 2, 3. Tuhan, asal segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu, dan dengan segenap hatiku,
sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. Karena cinta akan Dikau, maka aku pun mencintai semua orang sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Tuhan, tambahlah selalu cintaku. Doa iman. Aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib, bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau ajarkan dan Kau wahyukan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab Engkau Maha Tahu dan Maha Benar telah mengatakannya. Tuhan, tambahlah selalu imanku. Doa pengharapan. Tuhan yang Maha Murah, karena jasa Yesus Kristus, aku mengharapkan daripadamu kebahagiaan kekal serta segala rahmat yang perlu untuk mencapainya. Aku mengharapkan semuanya itu dengan harapan yang teguh, sebab Engkau yang menjanjikannya. Allah yang Maha Kuasa, Maha Murah kepada kami dan setia pada janji-Mu. Tuhan, kuatkanlah harapanku. Halo. Halo. Sudah siapkan di belakang? Bapak-bapak, mama-mama sudah siapkan? Sekarang saya tanya dulu anak-anak. Halo anak-anak. Bagaimana? Bapak mama tahu doa atau tidak? Tahu. Jam kuat. Bapak mama tahu doa atau tidak? Tahu. Mereka butuh dites doa atau tidak? Mantap. Saya memang mengharapkan supaya jangan, tapi aku. Bapak mama, putra putri, calon komuni pertama yang saya kasih. Saya memang capek sekali. Kok saya mau capek itu ada yang angguk supaya cepat juga. Baik Bapak Mama, anak-anak, doa adalah bagian dari hidup iman kita. Di antara kita ada yang dalam perjalanan waktu, usia kita punya umur itu juga menandakan usia iman kita. Lalu apakah usia kita itu juga sungguh-sungguh menandakan kematangan atau kedewasaan dari iman kita? Ini menjadi pertanyaan. Seringkali kita orang tua, ingat, kita lebih banyak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain, sampai kita juga bisa lupa kita punya anak sendiri. Ingat, karena begitu banyaknya pekerjaan, akhirnya kita tinggalkan anak kita. Dia mau bermain dengan siapa atau bagaimana, dia kemana, terserah. Lalu saat-saat terakhir maupun dari maupun lalu kita mulai kaget. Jadi ada orang tua yang mungkin baru sadar pada saat hari-hari dekat bagi anaknya untuk terima komunion. Kasihan kalau anak-anak itu dia berjalan begitu saja, sepertinya tidak ada orang yang bisa menolong dan membantu. Dan perlu kita ingat untuk orang tua, kita sendiri harus tahu berdoa. Karena yang menjadi tugas utama dari kita orang tua itu adalah guru, ajar anak-anak kita.
Lalu kalau kita orang tua tidak tahu berdoa, kita mau ajar anak apa? Kita mau ajar anak apa? Orang tua harus tahu dulu doa, sehingga kita bisa bantu anak-anak kita. Karena orang tua itu dia lebih dulu menghidupi iman itu sendiri, lalu diwariskan, diturunkan ke anak. Karena itu sangat-sangat diharapkan supaya peristiwa penerimaan komuni pertama untuk anak-anak ini setidak-tidaknya membantu menyadarkan kita orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Dan lebih dari itu, anak-anak, jangan kita pernah merasa puas dengan doa yang kita ucapkan atau kita daraskan hari ini. Ingat, doa itu bagian dari hidup iman kita yang kita bawa terus sampai mati. Jadi jangan kita berdoa hanya pada saat peristiwa-peristiwa tertentu seperti penerimaan komuni ataupun perayaan-perayaan lainnya. Semoga kita orang tua lebih sadar diri dan lebih membangun sikap tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Bisa tidak orang tua? Halo orang tua, bisa atau tidak? Iya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita ketahui bersama dalam persiapan kita menyongsong anak-anak yang akan terima komuni pertama. Ini yang terakhir saya ingatkan sekali lagi. Kita umat Parokinela, tolong. Jadi bukan hanya Nela saja, tetapi kita semua. Kita masih dalam situasi pandemi. Kita tolong saling menghargai, saling menghormati, jaga situasi. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan kita merusak atau menjadi penghalang untuk sekolah-sekolah dan juga pasangan-pasangan dari belakang yang belum terbiasakan. Ingat, kita gembira, bahagia dengan anak-anak, tetapi tetap kita jaga situasi. Jangan pada akhirnya kita merusak situasi yang bahagia, kebahagiaan anak akhirnya menjadi rusak. Karena itu saya sangat tekankan kepada kita orang tua, jaga situasi. Ingat, menari itu dia akan merubah seluruh acara. Menari, dia akan acara sungguh-sungguh berubah total. Karena itu baiklah kita rem-rem dulu. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kita dulu bersama, kita makan, minum, cerita. Sudah cukup. Jangan terlalu kelewat. Atau ada yang sudah rencana buat pesta, angkat tangan dulu. Halo, ada yang sudah rencana pesta, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ada. Supaya lihat dia tahu doa semua atau tidak sebelum dia buat pesta itu. Angkat tangan. Jadi bisakah kita sama-sama jalan? Bisakah tidak? Bisa. Sekarang kita siapkan hati batin kita. Nanti sebentar upacara tobat dipimpin oleh praktek, lalu nanti akan ditutup dengan absolusi. Kita siap 2 lagu pembuka dan lagu penutup.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Mama, adik-adik calon komuni pertama yang terkasih, kini tiba saatnya kita memasuki momen penting sebelum kita mengantar anak-anak kita untuk menerima komuni pertama. Kita perlu memeriksa hati dan batin kita agar kita semua layak untuk mengikuti perjamuan kudus di mana Kristus bersatu dengan kita dalam rupa roti dan anggur. Kisah Injil yang akan kita dengar nanti menunjukkan kemurahan hati Allah Bapa kepada kita anak-anaknya. Allah kita ialah Allah yang Maha Rahim, yang suka mengampuni, yang suka melupakan kesalahan dan dosa kita, yang suka memaafkan kekeliruan kita. Untuk itu hendaklah kita bertobat, karena dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa telah membuat kita lemah. Tak seorang pun di antara kita yang tak berdosa, tetapi sedikit orang yang sadar dan mau bertobat. Dosa seringkali menjadi penghalang dan jarak bagi kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Karena itu, marilah kita mohon ampun dan bertobat. Karena pertobatan adalah cara kita untuk kembali merangkul dan mendekatkan diri pada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan indah ini. Engkau telah memperkenankan kami untuk datang kepadamu. Berkatilah dan bimbinglah kami semua, agar kami semakin memahami dan setia pada ajaran-Mu. Terutama kami mohon ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga anak-anak kami ini semakin menyiapkan diri untuk siap menerima dan bersatu dengan Kristus dalam kurban Ekaristia. Dan jadikanlah mereka sebagai sahabat-sahabat Yesus yang setia dan taat kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Mama, adik-adik calon komuni pertama yang terkasih, kisah kepergian si anak bungsu yang membawa semua harta miliknya itu mencerminkan kehidupan kita manusia yang sering jatuh dalam dosa. Banyak orang yang merasa nyaman hidup dalam dosa, namun tak disadarinya bahwa dosa itu niscaya membawanya pada kebinasaan. Godaan dosa itu memang menggiurkan, tetapi pada dasarnya itu mematikan. Bagi kita yang percaya dan mau bertobat, pintu pertobatan itu selalu terbuka lebar. Sejauh manapun kita berdosa, Allah tetap akan menerima kita kembali. Titik balik si anak bungsu adalah saat ia menyadari keadaannya. Ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan bermurah hati. Demikianlah Tuhan kita ialah Allah yang Maha Rahim, yang suka mengampuni, yang suka melupakan kesalahan dan dosa kita, yang suka memaafkan kekeliruan kita. Dia bukanlah hakim yang suka menjatuhkan hukuman setimpal dengan dosa kita. Karena itu, hendaknya kita menjadi seperti anak bungsu yang dikisahkan dalam Injil tadi, di mana kita harus menyadari akan dosa dan salah kita dengan bertobat. Bapak, Mama, adik-adik calon komuni pertama yang terkasih, perlu kita tahu bahwa berdosa berarti merusak hubungan baik
antara kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dosa seringkali merusak persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Karena dosa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang, hubungan kita dengan sesama menjadi kacau. Maka inilah saatnya kita memperbaiki hubungan persahabatan kita dengan Yesus lewat pertobatan. Saya yakin sewaktu dan setelah kita melanggar dan melakukan dosa, niscaya kita merasa tidak tenang, sebab hati nurani kita terus mengajak kita untuk menyesal dan bertobat. Bapak, Mama, adik-adik yang terkasih, menyesal berarti berniat untuk tidak lagi melanggar pedoman hidup kita sebagai orang Katolik dan tidak lagi mengabaikan hukum kasih. Kita berniat untuk tidak lagi berbuat dan melanggar dosa itu lagi. Bertobat berarti kita siap membangun dan menjalin kembali hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Hubungan baik yang telah dirusak oleh dosa mau kita perbaiki dan pulihkan. Kita mau berdamai lagi dengan Tuhan dan sesama. Untuk selanjutnya, maka saya mengajak Bapak, Mama, adik-adik calon komuni pertama untuk hening sejenak dan mengambil sikap berlutut untuk kembali sembari merenungkan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Mari kita hening sejenak sambil merenungkan kembali dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Ingatlah Bapak, Mama, dan adik-adik calon komuni pertama yang terkasih. Kita semua adalah makhluk yang tak berguna di hadapan Allah. Karena itu, layakkah kita disebut anak-anak Allah, sementara kita seringkali berbuat dosa. Kita seringkali melukai hati Allah dengan sikap dan perbuatan kita. Amarah, dendam, iri hati, dan kebencian yang ada dalam diri kita, itulah yang telah merusak hubungan kita dengan Allah. Apakah Bapak, Mama seringkali menyimpan dendam, iri hati, dan benci kepada sesama, kepada tetangga ataupun sahabat-sahabat kita? Apakah Bapak, Mama, dan adik-adik calon komuni pertama sudah rajin berdoa, rajin masuk ke gereja, ataukah malah sebaliknya, malas dan jarang mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu? Sudahkah kita bersikap jujur pada Tuhan dengan tidak mencuri, menipu, ataupun memeras hak milik orang lain? Sudahkah kita berlaku setia akan pernikahan dan tetap mencintai istri atau suami kita seumur hidup kita? Ataukah malah sebaliknya, kita telah lalai dengan pernikahan suci kita? Maka kini saatnya Bapak, Mama, adik-adik calon komuni pertama, apabila kita telah melakukan banyak dosa dan kesalahan-kesalahan, maka mari kita memeriksa batin kita. Kini saatnya kita harus bertobat dan kembali pada Allah, sumber dan tujuan hidup kita. Mari kita bertobat dan mohon pengampunan dari Allah Bapa di surga dengan sama-sama mengucapkan doa tobat. Doa tobat.
berdiri kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga segala persiapan kita untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita dan juga perjalanan kita pulang menuju ke rumah kita masing-masing dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan ini ibadat tobat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bersyukur.